Klopp kaget kenapa Salah baru bikin rekor sekarang. Rafael Leao sedang dalam momen terbaik, bantu Milan ke 8 besar Liga Eropa. Leverkusen menjaga asa Leverkusen. Singkirkan Brighton, De Rossi yakin tak akan ada yang mau bertemu AS Roma. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tunggu ke Pres dalam 2 hari, segera main tandang ke Vietnam. Kabar bola hari ini, Mohamed Salah bikin gol saat Liverpool menang besar atas Sparta Praha di Liga Eropa. 1 gol itu berbuah rekor yang menempatkan Salah dalam sejarah Liverpool. The Reds menang 6-1 untuk lolos ke perempat final dengan agregat 11-2. Itu jadi gol ke-20 Salah di semua kompetisi musim ini. Salah pun tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak minimal 20 gol di semua kompetisi di setiap musimnya selama 7 musim beruntun. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tidak terkejut dengan konsistensi Salah. Ia justru kaget Salah baru memecahkan rekor itu sekarang. Saya sudah kerja sama dia selama 7 tahun, jadi satu masalah yang tidak pernah ada adalah konsistensi. Mau terus-terusan memberi hasil, keinginannya tidak berhenti, ujar Klopp. Jadi saya tidak kaget kalau dibandingkan yang lain, jujur saja saya malah mengira kalau ini sudah terjadi musim ini, tapi dia akan cedera dan itulah kenapa dia tidak bisa melakukannya, lebih cepat, kalau tidak, mungkin ini sudah terjadi di Januari atau Februari, kata Klopp. Kabar bola hari ini. Rafael Leao terus gacor setelah membantu AC Milan menyingkirkan Slavia Praha usai menang 3-1, agregat 7-3. Leao sedang menjalani momen terbaiknya di musim ini. Leao sudah membuat 10 gol dan 11 assist dalam 35 pertandingan AC Milan di sepanjang 2023-24. Meski begitu, Leao baru menyala dalam 10 pertandingan terakhir. Saat ditanya apakah sekarang adalah momen terbaiknya di musim ini, Leao menjawab, "Kurasa demikian," ucap dia. "Aku berhubungan baik dengan Oliver, Giroud dan Pulisic. Aku merasa nyaman, dan seluruh tim merasa nyaman. Pekerjaanku itu membantu tim, sekalipun ketika aku tidak mencetak gol atau assist. Aku bahagia dengan diriku sendiri, tapi seluruh tim sedang tampil bagus," kata Leao. Milan berpeluang bertemu tim tangguh seperti Liverpool dan Bayer Leverkusen. "Aku tidak punya lawan yang ingin dihadapi, tapi kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim-tim yang penting. Targetnya, kan sama. Kami ingin melaju sejauh mungkin di kompetisi ini," lugas dia. Kabar bola hari ini. Bayer Leverkusen harus berterima kasih kepada striker cadangannya Patrick Schick. Jika bukan karena Schick, Leverkusen mungkin sudah out dari Liga Eropa. Schick mencetak 2 gol di babak kedua menit akhir, sekaligus memastikan kemenangan 3-2 Leverkusen. Tuan rumah lolos ke perempat final dengan agregat 5-4 setelah berimbang 2-2 pekan lalu. Akhir laga ini menyenangkan sekali. Kami mengalami fase-fase akhir yang gila, dan seperti di leg pertama kami berjuang sampai momen akhir. Pujian untuk Karabakh, mereka bermain dengan gaya berbeda ketimbang lawan kami di Bundesliga, ini menyulitkan kami, ujar Schick. Sebagai striker, menyenangkan sekali ketika masuk sebagai pengganti dan mencetak gol penentu. Kini kami tak sabar menanti perempat final. Kami bisa mengalahkan siapapun, tidak peduli lawannya, kata Schick. Kabar bola hari ini. Bersama Daniele De Rossi, AS Roma meraih rentetan hasil positif, termasuk melaju ke perempat final Liga Eropa musim ini. Roma kalah 1-0 dari Brighton, namun unggul agregat 5-1. Giallorossi kini menjadi lawan yang patut diwaspadai. Usai menghadapi Brighton pada Jumat, De Rossi mengaku Roma masih butuh perbaikan. Tetapi dengan situasi saat ini, ia percaya diri tak akan ada yang senang bertemu timnya. Skuad ini sudah berada dalam kondisi fisik yang bagus saat saya tiba, semua orang berlatih keras. Jika Anda melakukan itu, maka performa pun akan bagus, termasuk di Eropa, ujar De Rossi. Di sisi lain, kami tak akan kecewa jika mendapatkan hasil undian yang lebih sederhana. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tak ada yang akan senang melawan Roma di kompetisi ini. Melihat opsi yang ada, siapapun lawan kami akan sangat menarik, jelasnya. Kabar bola hari ini. 2 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia saat lawan Vietnam di Hanoi pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar ke Indonesia memang melengkapi administrasi, kata Arya Sinulinga, yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya.
Tom Haye dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya. Supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, tambahnya. Proses selanjutnya yang akan ditunggu oleh Haye dan Ragnar adalah menunggu keputusan Presiden, Kepres, keluar. Lalu keduanya bisa menjalani sumpah untuk jadi WNI. Erick Thohir memprediksi dalam 2 hari ini Kepres mengenai proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan keluar.